Jadi bukan hanya 108 triliun tapi kira-kira 109 lebih. Kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama karena KPK itu lembaga penegak hukum pidana. Lalu yang kedua, KPK itu adalah lembaga dalam rumpun eksekutif tetapi bukan bagian dari pemerintah. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Saya akan kejar koruptor bila perlu sampai ke Antartika. Kasus mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliunan rupiah itu kini telah diseriusi oleh pemerintah Joko Widodo. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Seperti diposting bisnis.com, pemerintah telah membentuk tim pemburu utang BLBI. Pembentukan ini menyusul keluarnya surat perintah pemberhentian penyelidikan kasus BLBI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menetapkan kasus tersebut tidak memiliki unsur pidana. Pemerintah kemudian membentuk tim untuk memburu utang yang telah diberikan negara kepada 48 bank pada tahun 1998. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya telah memanggil Dirjen Kekayaan Negara dan Kejaksaan Agung untuk menghitung jumlah hutang tersebut. Tadi menghitung hampir 109 triliun rupiah lebih, hampir 110 triliun. Jadi bukan hanya 108 triliun, tetapi 109 triliun lebih. Tapi yang realistis ditagih berapa masih sangat perlu kehati-hatian, katanya. Saya baru saja memanggil Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun dari Kejaksaan Agung. Tadi menghitung 109 lebih, hampir 110. Jadi bukan hanya 108 triliun tapi kira-kira 109 lebih. Tapi dari itu yang realistis untuk ditagih berapa ini masih sangat perlu kehati-hatian. Mahfud menerangkan, KPK tidak dilibatkan dalam tim tersebut karena posisi lembaga itu di luar pemerintah. Selain itu, Komisi Anti Rasuah masih bisa mengawasi kasus tersebut bila menemukan bukti lain dari masyarakat. Mahfud memastikan penanganan kasus secara perdata ini dilakukan secara transparan. Kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama karena KPK itu lembaga penegak hukum pidana. Lalu yang kedua, KPK itu adalah lembaga dalam rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian dari pemerintah. Sehingga dia seperti Komnas HAM dan sebagainya. Dia kalau masuk ke tim kita nanti dikira di setir, dikooptasi dan sebagainya. Biar dia bekerja lah. Kalau memang ada korupsinya dari kasus ini, nanti kan bisa dia ikut, bisa tetap dia awasi. Meskipun begitu, saya sudah koordinasi dengan KPK. Saya perlu data-data pelengkap dari KPK karena KPK tentu punya data-data lain di luar soal hukum perdata yang bisa ditagihkan, bisa digabungkan ke perdata karena pidananya sudah diputus. Pemerintah akan memanggil pihak terkait untuk mengetahui angka sebenarnya yang dapat diambil. Menurut Mahfud, utang tersebut dapat langsung dieksekusi. Pasalnya, nilai tersebut tersebar dalam sejumlah aset bangunan maupun sertifikat. BLBI merupakan skema pinjaman yang diperuntukkan oleh Bank Indonesia kepada bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter tahun 1998. BI menyalurkan dana BLBI senilai 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank pada tahun 1998 berdasarkan perjanjian dengan IMF untuk mengatasi krisis. Di samping itu, Indonesia Corruption Watch
atau ICW mendesak KPK untuk menyerahkan berkas kasus korupsi BLBI ke pengacara negara setelah kasus tersebut dihentikan penyidikannya. Berkas tersebut perlu diserahkan untuk kemudian dilakukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Hal ini menanggapi langkah KPK yang menghentikan penyidikan kasus BLBI. Dalam menghentikan penyidikan kasus ini, lembaga anti rasuah beralasan mereka tidak bisa memenuhi syarat adanya tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara dalam dugaan tindak pidana korupsi atas penerbitan surat keterangan lunas obligor BLBI dengan tersangka Samsul Nur Salim dan Eci Nur Salim. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan berkas tersebut penting untuk diserahkan guna memastikan adanya pertanggungjawaban dari Samsul Nur Salim dan Eci Nur Salim atas perbuatannya yang telah membohongi dan merugikan perekonomian negara triliunan rupiah. Jika gugatan ini tidak segera dilayangkan, maka pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya di masa mendatang, kata Kurnia dikutip dari laman resmi ICW. Kurnia mengatakan penuntasan perkara penerbitan SKL obligor BLBI ini menjadi penting, setidaknya untuk dua hal utama. Pertama, perkara ini telah menarik perhatian publik sejak lama. Bahkan, ICW kerap memasukkan perkara BLBI sebagai tunggakan yang harus dituntaskan oleh KPK sejak lama. Kedua, akibat tindakan Samsul Nur Salim, negara mesti menelan kerugian yang fantastis, yakni mencapai 4,58 triliun rupiah. Namun periode kepemimpinan Firly Bahuri ini justru meruntuhkan harapan publik, ucap Kurnia. Untuk diketahui, KPK mengeluarkan SP3 untuk Samsul Nur Salim dan Eci Nur Salim pada 31 Maret tahun 2021 sebagai SP3 perdana sejak penegak hukum tersebut berdiri. Seperti diketahui, mega korupsi BLBI adalah awal kehancuran perekonomian Indonesia dimulai tahun 1997 hingga terciptanya krisis moneter pada tahun 1998. Dan Presiden Soeharto adalah aktor utama yang mengeluarkan kebijakan penyaluran dana BLBI. Dikutip dari laman wartakota.co, hampir seluruh kerabat Presiden Soeharto terlibat secara langsung mega proyek BLBI yang hingga saat ini belum dituntaskan. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, ada 130,442 triliun rupiah atau 95,78% dari dana BLBI yang diduga diselewengkan hingga kasus ini dikenal sebagai skandal korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Sementara kerabat Prabowo Subianto yang termasuk dalam daftar penerima dana BLBI sampai kini tetap bebas leluasa tanpa ada jeratan hukum, yakni Hasim Joyo Hadi Kusumo, pemilik Bank Papan Sejahtera, Bank Pelita, dan Istimarat. Begitu pula dengan ipar Prabowo yang menjadi Gubernur Bank Indonesia saat itu, yakni Sudrajat Djiwandono, juga tak tersentuh hukum. Yusuf Kala sendiri secara tegas menyebut adik Prabowo ikut terlibat dalam dana BLBI tersebut saat debat Pilpres 2014 lalu. Sudah dijelaskan Jokowi bahwa di pemerintahan Megawati, kasus BLBI pada saat itu kita tidak ada apa-apa lagi karena bank-bank banyak masalah, kata Yusuf Kala. Jangan lupa yang bikin masalah itu Bank Papan Sejahtera Hasim Joyo Hadi Kusumo. Banyak bank
termasuk Bank Papan Sejahtera milik Hasim Joyo Kusumo, ujarnya. Kenapa para kerabat Prabowo tetap bebas leluasa tanpa tersentuh oleh proses hukum terkait kasus dana BLBI? Mungkinkah para pejabat Prabowo itu bersih sesuci Nabi hingga tak tersentuh hukum, atau ada pihak tertentu yang main mata di balik hal ini? Kita tunggu saja kerja dari tim pemburu utang BLBI. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma Karisma 90.